Salam sejahtera, selamat hari Minggu, dan lebih semangat kami sampaikan. Selamat untuk Indonesia yang hari ini merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-80. Merdeka untuk Indonesia, merdeka untuk kita bersama-sama. Baik, kita awali firman Tuhan hari ini dengan penyerahan diri. Ya Tuhan kami, kepadamu kami serahkan hidup kami, ibadah kami, jiwa kami, semua yang kami miliki untuk Tuhan. Amin. Saudara, kita akan membuka hati menerima sabda kemuliaan Tuhan di hari kemerdekaan Republik Indonesia atau juga pada minggu yang ke-19 setelah masa Trinitatis, tepatnya hari ini tanggal 17, minggu 17 Agustus 2025. Tapi kita dihantar sebuah pujian bahwasanya kita harus selalu bersama Kristus dan Yesus Gembala yang baik memimpin kehidupan kita, dan kita serukan Tuhan kula gembala. Jalan kehidupan Tuhan. Jadikanlah Yesus sebagai gembala kita dalam segala sisi kehidupan. Serahkan semua pada Tuhan. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara kami yang akan kasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita menyatu dengan firman Tuhan. Janita Minggu Sedarion, tepatnya hari ini tanggal 17 Agustus 2025. Firman Tuhan terambil dari surat 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17, demikian dituliskan di sana. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan yang Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang
kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Sekali lagi kami sapa saudaraku, bahkan seluruh rakyat Indonesia, warga gereja, seluruh kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Hidup Indonesia. Selamat ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun. Sukses, bahagia, dan sejahtera rakyatku. Sejahteralah bangsaku dan majulah negaraku Republik Indonesia. Kiranya tidak ditemukan lagi ada kesengsaraan, demonstrasi, maupun keonaran atau keributan. Biarlah dengan perayaan 17 Agustus Hari Kemerdekaan Indonesia hari ini kita benar-benar bebas dari belenggu dan perbudakan maupun segala hal yang merintangi kehidupan kita, khususnya di dalam bersekutu beribadah kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat memuji Tuhan, selamat beribadah, dan sekali lagi merdeka untuk kita bersama-sama. Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang terpanggil untuk hidup, berbuat, atau beraktivitas, atau melakukan segala sesuatu yang bisa mengubah dirinya meraih keberhasilan di masa mendatang. Setiap orang pasti merencanakan yang terbaik dalam hidupnya. Dan tentunya setiap orang bercita-cita ingin menggapai apa yang sudah diidam-idamkan selama ini. Tujuan dari semuanya adalah untuk kebahagiaan, untuk masa depan, dan tentunya untuk kemuliaan Tuhan. Jika hal itu disadari benar-benar bahwa apa yang kita lakukan sesungguhnya hanyalah semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Secara teologis dan iman kita hidup dan bertumbuh hanya di dalam Tuhan. Kita mengenal Tuhan dengan iman, kita mau bersama-sama dengan Tuhan, dengan apa yang kita miliki, kita rasakan. Kali ini kita memasuki sebuah momen terpenting di tengah-tengah kehidupan bangsa dan Indonesia, bangsa dan tentunya secara khusus negara kesatuan Republik Indonesia, di mana saat ini kita merdeka, bebas dari belenggu penjajahan. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah ketika kita bebas dari belenggu penjajahan, kita belum bebas di dalam melakukan sesuatu hal yang bisa membuat kita bahagia. Secara khusus bagi umat Tuhan, gereja-gereja Tuhan di dunia ini masih banyak yang terintimidasi, banyak yang mengalami penindasan, banyak yang dikejar, dan banyak sekali yang kita rasakan. Kita tertekan, seakan-akan kita ini adalah bagian kecil dari orang-orang sekitar kita. Kita dianggap minoritas yang tidak berdaya, yang tidak punya kekuatan apa-apa, yang tidak bisa mengandalkan apa-apa. Sehingga kita sering tertindas oleh orang-orang di sekitar kita. Sementara kita sendiri adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan Kristus. Hamba-hamba yang sudah mendapatkan kekuatan dari Tuhannya, mendapatkan satu izin untuk berbuat, untuk beraktivitas, dan untuk melakukan segala sesuatu yang bisa mengembangkan diri, yang tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi anehnya kita belum menemukan itu sampai sekarang. Lebih bahkan 80 tahun bangsa Indonesia merdeka, tapi bangsa ini masih banyak yang dalam kondisi kemiskinan, kemelaratan, bahkan masih dalam kondisi yang dibodohi, ketersiksaan, penderitaan, tiada kebebasan sama sekali. Paulus bahkan Petrus melihat sesungguhnya ada harapan baru yang harus diterima setiap orang. Impian dan harapan itu adalah bagian dari iman
di mana Yesus Kristus sudah memberikan kesempatan, memberikan waktu untuk kita bersama-sama bagaimana kita hidup dan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kita diingatkan pada zaman ini sangat dibutuhkan ketekunan, keyakinan, bahkan kesetiaan pada tugas tanggung jawab kita. Tentu juga kepada atasan pimpinan kita yang kita anggap benar-benar memberikan tugas itu sebagai sebuah kemuliaan yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam khotbah hari ini kita diingatkan bagaimana kita berstatuskan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang tentunya harus sujud, setia, dan harus hormat pada Sang Tuhan yang memberikan kepada kita tugas sebagai seorang hamba. Hamba yang benar-benar mendapatkan satu kebebasan melakukan apa saja yang bisa mensukacitakan orang lain dan tentu juga tuannya. Kita semua hamba Tuhan, hamba yang siap untuk menguatkan jati diri kita di hadapan Tuhan. Tentu kita harus hormat dan mempercayakan, mempermuliakan satu nama, yaitu Tuhan yang berikan kita kemerdekaan maupun kebebasan tersebut. Kita harus tunduk di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan adalah Tuhan dari segala Tuhan, Tuhan dari segala Tuhan yang kita percayai hari ini membebaskan kita dari belenggu penjajahan dan membebaskan kita dari segala pergumulan yang mendesak, menghimpit, mengurung, bahkan melilit kita bersama-sama. Kebebasan bukan hanya dinyatakan lewat kata-kata, tapi kebebasan itu benar-benar terwujud dari apa yang kita lakukan. Bebas berbicara, bebas melangkah, bebas berbuat, dan bebas berkarya. Tapi ingat, jangan kita hanya bebas dalam hal itu saja. Ketika kita bebas melakukan itu, ingatlah kita selalu terikat pada norma atau aturan yang ada, yaitu terikat pada hukum Taurat Tuhan, pada perintah Allah dan norma-norma yang ditetapkan. Artinya kita tidak hanya bisa sekedar bisa melakukan apa saja, namun kita mau dengan apa yang kita lakukan tersebut benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka. Hiduplah sebagai orang yang telah dibebaskan. Ketika seorang narapidana bebas dari penjara, apa yang dilakukan? Iya, dia akan berkarya lagi di luar dan tidak mau peduli dengan apa yang terjadi selama ini. Itu bagian dari cerita lama. Dia akan tetap semangat itu. Bahkan dia akan mengatakan, bahkan aku akan bisa kembali mengarahkan orang-orang agar jangan masuk ke penjara. Ini adalah bagian penting dari kita. Dia keluar dan dibebaskan, tapi di luar dia berkarya lagi yang terbaik untuk Tuhan. Kita sekarang telah dibebaskan Tuhan Yesus dari belenggu dosa, iblis yang milik kita, dan kematian. Tapi kita semua dihidupkan kembali oleh Tuhan. Jika saudara telah dihidupkan oleh Tuhan, kita sudah dibebaskan oleh Kristus. Apakah tugas tanggung jawab kita saat ini? Tentu bukan sekedar merayakan kemenangan atau keselamatan dari Kristus. Namun kita harus mau mewartakan bahwa keselamatan kemenangan itu adalah bagian anugerah terbesar dari Tuhan. Dan kita syukuri dan kita bersujud di hadapannya. Saudaraku, sekarang kita sama-sama dimerdekakan oleh Tuhan. Kita merdeka dalam daging, kita merdeka dalam rohani, kita dimerdekakan dalam setiap perbuatan. Tapi ingat, tetap terikat pada Tuhan dan selalu mengingat apa yang Tuhan kehendaki. Kita diperhadapkan pada zaman yang maju dan modern. Di saat Indonesia merdeka, kita juga punya banyak tantangan dalam hidup ini. Sebagai warga gereja atau anggota jemaat, banyak yang kita hadapi bersama-sama. Kebebasan kemerdekaan itu sulit rasanya terkadang kita nyatakan di sekitar kita. Karena kita terbelenggu oleh tembok-tembok yang kuat, tembok-tembok yang menghalangi kita berkarya. Bahkan kita ditutup selubung-selubung yang tidak kita kehendaki selama ini. Kita telah bebas, tapi tidak bebas berbuat terkadang apa yang kita inginkan. Kita hanya bisa melakukannya dengan doa, permohonan,
bahkan hingga meneteskan air mata, agar kita benar-benar bebas dari semua belenggu ini. Gereja Tuhan harus kuat dan kokoh dan bersatu untuk menghempang orang-orang yang akan yang akan menghalangi kita kepada Tuhan, menghalangi pembangunan bait suci, bahkan menghalangi orang untuk belajar doa, nyanyian, persekutuan, dan lain-lain. Mari kita lawan semuanya itu dengan semangat yang baru, dengan doa-doa kita bersama. Sebab kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba yang telah dipilih oleh Tuhan untuk berkarya menyatakan kebenaran Tuhan. Di hari Minggu yang kudus ini, tepatnya minggu ke-9 setelah masa Trinitatis, satu tema yang dicurahkan bagi kita adalah hiduplah sebagai orang merdeka. Mangulu masang ngulu niak kanong malua. Kita di pedua dewata. Kita dibebaskan Tuhan lebih dari yang kita bayangkan. Kebebasan itu sudah 80 tahun. Cukup lama sekali kita sudah merdeka. Tapi apakah sudah benar-benar merdeka? Kita semua yang merenungkan itu. Yang utama sekarang, setelah kita diberikan kebebasan, mari semuanya bebas berkarya. Bebas melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kesejahteraan kita bersama-sama. Selamat untuk negara kita Indonesia. Hiduplah bangsaku, hiduplah negaraku, majulah negara kesatuan Republik Indonesia, dan merdekalah. Terberkatilah gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia ini. Terberkatilah gereja HKBP dan gereja-gereja lain. Salam dari kami untuk kita semuanya. Merdeka, merdeka, merdeka. Horas, God bless you, now everlasting. In Christ Jesus, be happy people in the Lord. I say, rejoice full. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Sungguh-sungguh menggugah hati kami, agar kami dimerdekakan, dibebaskan melakukan apa saja di dunia ini. Namun semua yang kami lakukan terus, dan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Bahagia untuk kita bersama-sama. Merdeka.